Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat badai tornado dahsyat menerjang daerah Will Country, Illinois, seorang ayah muda duduk sambil meminang bayinya yang baru berusia 3 minggu. Setelah angin ganas yang menderu-deru itu reda dan keadaan mulai tenang, rumah laki-laki itu telah lenyap, begitu pula bayinya. Namun menurut sebuah laporan berita, ia berhasil menemukan bayinya di lapangan dekat rumahnya dalam keadaan hidup dan selamat. Begitu pula dengan anggota keluarganya yang lain, selamat, saudara-saudara. Ketika ditanya seorang reporter apakah ia marah karena kehilangan segala harta bendanya, ia menjawab, tidak. Saya justru bersyukur karena bayi dan keluarga saya selamat. Sebagian orang tidak beruntung seperti saya. Tak ada lagi yang lebih penting dari semuanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Seringkali suatu tragedi berguna untuk mengingatkan kita akan apa yang sesungguhnya yang terpenting di dalam hidup ini. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan mudah kita terbuai oleh apa yang kita miliki. Kita menjadi terikat dengan begitu banyak hal yang tidak penting dan tidak berguna. Kita terlalu asyik dengan mobil, dengan rumah, perabotan-perabotan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan segala yang gemerlap dalam kehidupan modern yang tidak terhitung banyaknya. Namun saat semuanya lenyap dan yang tertinggal hanyalah hal-hal yang penting, seperti pada kejadian badai tornado yang saya sampaikan tadi, kita merasa diingatkan kembali bahwa kehidupan itu sendiri sudah cukup. Kehidupan itu sudah menjadi alasan utama bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atau mengucap syukur adalah ungkapan alami, sesuatu yang wajar dari seseorang kepada Allah sebagai respons atas pemberian berkat-berkatnya, sebagai respon atas perlindungannya, atas pemeliharaannya, dan atas cinta kasihnya kepada kita. Bagi umat Allah, ucapan syukur bukanlah sarana untuk menyanjung dan memanipulasi Allah demi memenuhi keinginan manusia. Bukan pula sikap yang dipaksakan atau dibuat-buat. Bersyukur merupakan sebuah spontanitas dan penyembahan yang penuh hormat, sukacita dan komitmen kepada pribadi Allah itu sendiri. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa bersyukur adalah merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya ketika datang kepada Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema kita saat ini adalah bersyukur karena Tuhan. Paulus sebagai pelayan Tuhan begitu jelas menyatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, "Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Umat Allah ini berkati Tuhan, bersyukur karena Tuhan melalui Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Paulus menyatakan hal tersebut dalam Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Firman Tuhan berkata, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 1 bertuliskan nama Paulus. Paulus yang merupakan satu-satunya penulis surat ini. Dengan Rama menambahkan Timotius yang ada bersama dengan Paulus ketika menulis surat ini dan mungkin bertindak pada waktu itu sebagai penulisnya juga. Mereka berdua adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Kata Yunani yang dipergunakan untuk hamba adalah douloi. Secara harafiah berarti budak-budak. Tetapi di sini tidak ada pemikiran tentang sikap tunduk dengan gemetar ketakutan, melainkan penyangkalan yang penuh dengan sukacita untuk menyerahkan diri melayani Yesus yang empunya pemilik kehidupan. Perhatikan, ada istilah semua orang kudus. Tidak menunjuk kepada suatu tingkatan yang telah berhasil dicapai, tetapi lebih kepada orang-orang yang telah dipisahkan untuk hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 2 menyatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini adalah gaya salam Kristiani dari Paulus, yang merupakan perpaduan salam Yunani dan Ibrani. Kasih karunia merupakan terjemahan dari karis, kasih Allah yang spontan dan penuh kemurahan kepada manusia. Dikatakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksudkan lebih daripada ketenangan batiniah. Kata ini syarat muatan teologis yang berbicara tentang suatu persekutuan yang sudah dipulihkan di antara Allah dan manusia yang berlandaskan pada karya pendamaian Kristus. Itu merupakan
berkat rohani yang luar biasa, yang sumber utamanya adalah Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mengucap syukur dengan sukacita merupakan sebuah tema utama yang terdapat di dalam seluruh tulisan Paulus. Ingat, hanya di dalam surat Galatia tema sukacita tidak tampak untuk sesaat akibat parahnya masalah Yudaisme pada waktu itu. Tidak ada pemunculan tema lebih berkesan dalam surat Filipi. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih utama dalam surat Filipi kecuali tema sukacita. Sekalipun Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara, Paulus mengucap syukur kepada Allah atas jemaat Filipi yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Pikiran hati Paulus tertuju terhadap jemaat yang Allah percayakan untuk dilayani. Itu sebabnya Paulus selalu mengingat jemaat-jemaat tersebut. Dituliskan dalam Filipi 1 ayat 3-4 bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allahku ketika mengingat dan mendoakan jemaat Filipi. Bentuk tunggal istilah Allahku menunjuk pada adanya suatu hubungan yang amat akrab dan mendalam antara yang menyebut dan yang disebut, yakni Paulus dan Allah yang mempercayakan pelayanan tersebut. Filipi 1 ayat 4 tertuliskan, sukacita. Sukacita merupakan bagian yang integral dari keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan menciptakan kedamaian dan sukacita dalam batin dan membuka berkat yang mengalir dalam kehidupan umat Allah. Ajaran firman Allah tentang sukacita setidaknya meliputi 3 hal. Pertama, sukacita berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus dan firman Allah. Kedua, sukacita mengalir dari Allah sebagai satu aspek dari buah roh. Sukacita tidak datang dengan sendirinya, tetapi hanya dialami bila kita memelihara hubungan yang tetap dengan Kristus. Sukacita kita menjadi lebih besar bila Roh Kudus membawa kesadaran yang mendalam akan kehadiran dan kedekatan Allah di dalam kehidupan kita. Yesus mengajar bahwa sukacita yang penuh tidak dapat dipisahkan dari tinggalnya Allah di dalam hidup kita, adanya firman Allah di dalam hidup kita, yang membuat kita mengasihi orang lain, mentaati perintah-perintahnya, dan dipisahkan dari dosa. Hal ketiga yang perlu diperhatikan terkait dengan sukacita ini, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan dengan seksama bahwa sukacita merupakan suatu kesukaan di mana seseorang akan semakin dekat dengan Allah dan karunia-karunia penebusannya dirasakan oleh orang tersebut, sehingga karya penyelamatan itu membuat orang itu bisa merasakan Tuhan di dalam sakit, bisa merasakan Tuhan ada dalam penderitaannya, bisa merasakan Tuhan di dalam kelemahannya, bisa merasakan Tuhan dalam keadaan yang sulit. Apakah sakit, penderitaan, kelemahan, atau keadaan yang sulit tidak bisa membuat orang itu terpisah dari Allah itu sendiri? Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Bersyukur karena Tuhan yang merupakan sesi pertama diambil dari Efesus, maksud saya Filipi pasal 1 ayat 1-4. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Maka hal yang penting untuk kita lakukan adalah harus bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat
yang semakin bertambah-tambah. Suatu karya Allah yang luar biasa yang tentu memuliakan Allah. 2 Korintus 4 ayat 15 berkata, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat dengan selalu menyebut nama-nama jemaat yang kita layani di dalam doa. 1 Tesalonika 1 ayat 2 berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa kami. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Bersyukur karena Tuhan di seri khotbah saya yang pertama ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 4. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat yang semakin bertambah. Suatu karya Allah yang luar biasa yang tentunya memuliakan Allah. Bersyukur karena Tuhan percayakan untuk melayani jemaat dengan selalu menyebut nama-nama jemaat yang kita layani dalam doa. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.